Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang silabus mata kuliah kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini, KBPK ya. Perlu saya sampaikan yang pertama adalah tentang penjelasan silabus. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan juga bahwa untuk kuliah online saya terbiasa menggunakan kombinasi antara Zoom dan channel YouTube. Jadi kita tidak 100% pakai Zoom dan juga tidak 100% pakai channel YouTube. Jadi kombinasi, saudara. Plus pakai web STI KPN untuk kirim tugas begitu. Nah, oleh karena itu, saudara boleh subscribe channel YouTube saya ini sehingga ketika ada materi-materi baru, saudara bisa pelajari terlebih dahulu begitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang silabus KBPK ini, ya. Jumlah SKS-nya 3, jumlah pertemuannya 14 kali pertemuan dengan koordinator mata kuliah Dr. Wisnu Prayogo MBA. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai aspek yang terkait dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi pengambilan keputusan itu adalah suatu proses yang bisa dibilang tidak mudah. Sehingga ada tahap-tahap yang perlu dilalui dan mungkin akan ada banyak bias di situ. Nah, kita akan banyak belajar tentang hal tersebut. Kemudian masuk ke bagian C, yaitu deskripsi. Pengambilan keputusan adalah satu hal yang perlu dilakukan setiap manajer. Bagaimanapun kondisi lingkungan yang tidak pernah tetap membuat pembuatan keputusan menjadi sangat sulit. Nah, mata kuliah ini dimulai dengan mencoba memahami artikel-artikel dari Harvard Business Review. Ya, jadi kalau kita lihat nanti di agenda kuliah kita, nah ini sumber acuan kita adalah semuanya dari Harvard Business Review, saudara. Ya, ada 14 kali pertemuan, kalau ditambah dengan UTS dan UAS jadi 16 kali ya. Tetapi 14 kali pertemuan kita itu hampir semuanya adalah pembahasan tentang artikel gitu. Nah, ini nanti dibahas oleh tim presentator atau tim penyaji. Nanti akan saya bentuk kelompok. Setiap kelompok berapa orang tergantung dari jumlah mahasiswa yang ada di kelas begitu. Oke, saya kembali lagi ke atas. Metode pembelajarannya. Pada dasarnya ada dua metode kuliah yang akan dijalankan. Yang pertama yaitu ceramah dan presentasi, yang kedua yaitu tanya jawab. Oke. Kemudian kita masuk ke aturan kelas. Nah, agar kelas berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan kelas, mahasiswa diwajibkan untuk mendapatkan dan membaca materi kuliah sebelum kuliah dilaksanakan. Ya, nanti akan saya kasih ada 3 file untuk Harvard Business Review itu, ya, yang bisa saudara pelajari. Kemudian saudara hadir di pertemuan Zoom tepat waktu, ya. Misalnya kelas KBPK ini jam 15.30. Nah, bisa jadi saya kasih video dulu. Nah, setelah kasih video, barulah nanti saya kasih Zoom. Bisa jam 4 atau setengah 5 baru kita pakai Zoom, seperti itu. Jadi menyesuaikan, saudara. Tetapi ketika saya sudah share link Zoom dan sudah menentukan waktunya, silahkan hadir di Zoom tepat waktu. Oke? Kemudian, saudara diwajibkan untuk melakukan presensi online.
Nah, keterlambatan melakukan presensi online sama dengan ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah online. Waktu presensi disediakan selama 45 menit di awal kuliah. Nah, kenapa kalau saudara itu terlambat presensi, kemudian lupa, itu saudara dianggap tidak hadir ya? Karena saya ingin mendisiplinkan saudara. Karena bagaimanapun itu bagian dari kelalaian saudara. Nah, bayangkan ketika ada petugas palang pintu kereta api lalai menutup palang pintunya ketika kereta api mau lewat, maka ya itu sudah jadi kesalahan fatal gitu. Bahkan bisa berujung pidana. Kalau saudara lupa mau tes CPNS, ya sudah saudara nggak lulus begitu. Jadi bagi yang lupa dan terlambat melakukan presensi ya mohon maaf, ini bagian dari cara saya mendidik saudara agar disiplin. Lupa sekali ya sudah, masih ada kesempatan lagi untuk lupa kalau saudara mau lupa lagi, tapi saya rasa dengan ketegasan ini dari awal saya tegaskan sehingga saudara bisa disiplin ya. Kemudian aturan kelas yang keempat ya, secara acak dosen akan menyapa mahasiswa ya. Apabila akan meninggalkan kuliah sebentar, misalnya ke toilet, silahkan menulis di kolom chat berapa lama saudara akan meninggalkan kuliah. Nah, apabila saudara tidak menuliskan pesan, dan ketika dipanggil dosen ternyata saudara tidak merespon, maka saudara dianggap tidak hadir kuliah dan presensi yang sudah diinput akan dibatalkan. Nah, jadi saudara saat ikut Zoom ya dinyalakan kameranya, kemudian ya diperhatikan dengan baik. Oke, aturan ini silahkan ditaati. Kemudian yang kelima, nah ini penting. Dari jumlah 14 kali pertemuan ini ya, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS. Nah, kehadiran minimum selama satu semester adalah 75%. Atau setara dengan minimum 11 kali tatap muka. Jadi saudara ada kesempatan 3 kali lupa presensi ya. Tapi ya jangan sampai lupa lah. Kalau misalnya ada tetangga dekat, saudara yang meninggal misalnya, nah itu bisa dimanfaatkan 3 kali tersebut. Tapi juga saya memperbolehkan ketika misalnya saudara harus melayat, kemudian saudara mau presensi, boleh, tetapi nanti bisa saya kasih video misalnya. Dan saudara mengerjakan tugas gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulan menggunakan metode video di channel YouTube itu saudara. Ya. Kemudian juga ketika pakai Zoom kadang ada yang tersendat-sendat dan sebagainya, kuotanya tersedot banyak. Kalau pakai video YouTube seperti ini, saudara bisa atur resolusi yang saudara inginkan dan saudara sesuaikan dengan kuota yang saudara miliki begitu. Kalau kuotanya sedikit ya resolusinya dibuat tidak terlalu bagus, nggak masalah, yang penting suara saya masih bisa terdengar dengan baik dan tulisan di sini masih bisa terbaca begitu. Oke. Aturan yang ketiga ini masih nyambung ya dengan yang kedua. Apabila sebelum UTS itu udah 4 kali tidak hadir, ya maka secara keseluruhan akan tidak memenuhi 75% minimum kehadiran begitu ya. Oke, kemudian peraturan yang keenam yaitu mengikuti UTS dan UAS. Nah, mahasiswa yang mengikuti hanya salah satu ujian saja, misalnya UTS atau UAS saja, maka tidak akan memperoleh nilai akhir. Dengan kata lain ditandai strip pada daftar nilai. Nah, resikonya apa? Kalau strip itu nggak bisa diremedi ya, saudara ya. Oke, kemudian melaksanakan tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, presentasi, dan tugas lainnya. Kemudian keberhasilan mahasiswa mengikuti kelas ini dinilai berdasarkan yang pertama kuis ya, nilainya 10%, presentasi 1 kali 10%, tugas mingguan ini 20%, UTS dan UAS 30%, 30%. Oke. Pada mulanya kinerja mahasiswa dimulai dalam bentuk angka dan kemudian dikonversi menjadi nilai dalam bentuk huruf sebagai berikut. Ya.
Tentu saudara sudah tahu lah, ini tidak perlu saya jelaskan tentang konversi ini. Intinya ya saudara afirmasinya positif lah. Targetnya di atas 81 gitu biar bisa dapat A ya. Kemudian mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen apabila hasil evaluasi tersebut dirasakan menyimpang dari ketentuan evaluasi, tidak adil ataupun tidak tepat. Keberatan pertama-tama dapat diajukan langsung kepada dosen pengasuh. Apabila resolusi tidak dapat dicapai, mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dosen pengasuh dan disertai tembusan yang ditujukan kepada Kajur dan Wakil Ketua 1. Batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 10 hari kerja semester berikutnya. Ya. Oke, tapi biasanya nggak ada sih saudara yang keberatan. Saudara gampang kok bisa dapat nilai C ini. Yang penting saudara rajin, tugas-tugas ya mengumpulkan terus UTS dan UAS tuh ya wajib ikut gitu ya. Karena kalau UTS dan UAS atau salah satunya nggak ikut ya langsung strip gitu ya. Kemudian daftar pustaka ya, ada Harvard Business Review dan materi lain yang diberikan kemudian. Oke, nah ini pertemuannya saya jelaskan satu persatu. Nah ini pertemuan 1 ya. Pengenalan lingkup materi kuliah, kemudian pembagian kelompok. Nah, setelah ini akan saya bagi kelompoknya. Saya yang bagi ya, supaya apa ya? Karena ini kan kuliah online, jadi supaya cepat aja, saya yang akan langsung bagi. Kemudian ya, dengan siapapun saudara bekerja sama ya, saudara harus bisa menyesuaikan diri ya. Oke, kemudian film singkat ini bisa jadi saya kasih video tentang bagaimana caranya saudara presentasi begitu ya. Nah, presentasi ini juga tidak menggunakan Zoom, tetapi saya minta saudara merekam. Ya seperti saya ini. Bisa videonya dinyalakan kalau memang laptopnya mendukung, dan bisa juga videonya nggak usah dinyalakan. Artinya muka saudara itu boleh nampak, boleh enggak. Kalau mukanya nampak itu juga harus diperhatikan supaya tidak menutupi materi atau PPT yang sedang ditampilkan. Begitu. Intinya, saudara ada presentasi berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi akan saya bagi ke dalam 12 kelompok. Jadi nanti akan ada 12 video yang dipresentasikan. Nah, kemudian setelah video tersebut selesai, kita baru masuk Zoom untuk tanya jawab. Gitu ya. Nah, ini dimulai dari memahami konsep dasar pengambilan keputusan, kemudian aspek kemungkinan dalam pengambilan keputusan, proses sebelum pengambilan keputusan, memahami bahwa keputusan yang diambil memiliki resiko, memahami proses pengambilan keputusan, kemudian memahami peran mengambil keputusan. Nah, ini kadang ada yang bingung, who has the D? Itu artinya apa sih? Decision. Decision itu keputusan. Nah, ini nanti juga ada artikelnya ya. Jadi ada artikelnya, saudara tinggal buat aja PPT-nya, kemudian dipresentasikan ya. Saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ada memahami etika dalam pengambilan keputusan, memahami proses membuat keputusan yang lebih baik, memahami proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memahami keterkaitan pengambilan keputusan dan struktur yang ada dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, memahami secara utuh kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kuis. Bisa jadi di sini ada kuis atau tidak, nanti saya pertimbangkan ya. Yang jelas ada poin kuis di sini 2 kali ya. Tapi kalau misalnya pun hanya 1 kali, ya tetap saya hitung 10% begitu. Jadi nanti kita situasional apakah cukup waktunya untuk menyelenggarakan kuis. Baik, demikian saudara apa yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan silabus ini. Semoga saudara bisa menjalani kuliah ini selama 1 semester ke depan bersama saya ini dengan baik ya. Sehingga saudara bisa
dapat ilmunya ya, dan juga dapat nilai yang baik. Sebenarnya saya lebih menekankan saudara itu dapat ilmunya dulu. Nilai itu akan mengikuti kok. Kalau saudara memang rajin, bisa memahami dengan baik, ya A itu otomatis, nilai A itu otomatis begitu. Yang penting itu saudara dapat ilmu, dapat value, sehingga ketika saudara lulus nanti, saudara itu dapat menerapkan ilmu-ilmu tersebut ketika saudara bekerja ya, baik sebagai wirausaha, bekerja sendiri, untuk diri saudara sendiri atau bekerja untuk orang lain ya. Jadi pengambilan keputusan ini penting. Bahkan untuk kehidupan pribadi saudara, misalnya pengambilan keputusan untuk menikah. Nah, menikahnya kapan? Sama siapa? Nah, itu kan perlu pembuatan keputusan yang baik. Dan proses membuat keputusan itu bisa jadi panjang begitu ya. Setelah itu mau nikahnya di mana, pakai gedung yang mana, pakai catering yang mana, tentu banyak sekali pembuatan keputusan di situ. Nah, saya sering menggunakan contoh pernikahan ini karena ya, nah itu kan salah satu hajatan besar di hidup saudara ya. Nah, itu kan proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin saat saudara memutuskan mau menikah itu ada bias-bias yang muncul dari ibu saudara, dari bapak saudara, dari om, tante, dari pak de, bu de, dari tetangga, dari teman. Banyak yang usul, banyak yang ngasih saran. Nah, bisa jadi saudara bingung dan muncul bias-bias yang bisa merusak kualitas keputusan saudara, gitu ya. Nah, tapi yang kita bahas ini lebih kepada keputusan-keputusan yang ada di organisasi, ya, yang ada di company begitu. Keputusan tentang menikah itu hanya sebagai ilustrasi saja yang biasa saya jadikan contoh untuk mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik. Oke, saudara, sekian video saya yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan kuliah kita bisa menggunakan Zoom atau bisa saya kasih video ya, cara membuat presentasi untuk presentasi minggu depan ya. Oke, kita lanjutkan komunikasi di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo se llama?